Lanjut di pokok permohonan yang mulia, ada 3 klaster pelanggaran yang kami jadikan dalil. Masuk ke klaster yang pertama, yaitu huruf A halaman 8 yang mulia, pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon. Kami merujuk ke pasal 14 ayat 4 huruf D dan juga pasal 32 PKPU 8 2024. Langsung ke poin 7 yang mulia, bahwa secara yuridis normatif merujuk ketentuan mengenai persyaratan calon sebagaimana disebutkan di atas bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD tetapi belum dilantik, ketika akan mencalonkan diri dalam pilkada maka wajib mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD. Berdasarkan ketentuan AKUO, pada saat calon tersebut mendaftarkan sebagai pasangan calon dalam pilkada, maka pada saat itu pula status hukum calon tersebut harus sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Bahwa faktanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024, salah satu pasangan calon inkasu paslon 3 khususnya calon wakil atas nama Trihandi Cahyo Saputro telah terbukti melanggar ketentuan pasal 14 ayat 4 huruf D junto pasal 32 PKPU 8 2024 AKUO sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut. Calon wakil bupati nomor urut 3 adalah calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 berdasarkan SKKPU nomor 945 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada saat melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Nganjuk yaitu tanggal 28 Agustus 2024, calon wakil bupati nomor urut 3 ternyata belum mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri yang bersangkutan yaitu bertanggal 4 September 2024, bukti P11. Calon wakil bupati paslon 3 atas nama Trihandi Cahyo Saputro bahkan sempat ikut dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 pada tanggal 30 Agustus 2024. Langsung ini penetapan pasangan calon tanggal berapa di situ? Di Nganjuk. Penetapan paslon tanggal 23 ya. KPU penetapan paslon tanggal berapa? Nganjuk. Agak tuh ada mic tuh, keraskan sedikit. Mic-nya mana? Tanggal 22. 22 apa itu? 22 September. Ini Agustus atau September? Agustus. September. 22 September. Oke. Lanjut. Lanjut yang mulia. Di poin 5, memang di dalam ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU 8 2024 diatur bahwa jika surat pemberitaan pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD dimaksud belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Namun demikian ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU 8 2024 sebenarnya tidaklah menegasikan ketentuan pasal 14 ayat 4 huruf D PKPU 8 2024 mengenai kewajiban mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU 8 2024 lebih kepada ketentuan formil penyerahan berkas saja. Sementara ketentuan pasal 14 ayat 4 huruf D PKPU 8 2024 merupakan ketentuan material yang mengharuskan keadaan hukum calon anggota DPRD terpilih yang akan maju pilkada harus sudah dalam keadaan mengundurkan diri pada saat pendaftaran. Dengan demikian merujuk pada kedua ketentuan pasal AKUO, maka seharusnya calon wakil nomor urut 3 atas nama Trihandi Cahyo Saputro sudah harus dalam keadaan hukum mengundurkan diri pada saat pendaftaran paslon yaitu tanggal 28 Agustus 2024. Kemudian di poin 9, berdasarkan ketentuan AKUO maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara AKUO untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Berikutnya klaster huruf B yang mulia di halaman 11. Ya. Pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh paslon 03 dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan atau mengarahkan
PNS, ASN, kepala desa, perangkat desa dan atau birokrat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan paslon 3. Konstruksi pasal-pasalnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Langsung ke poin B1 halaman 13. Penyalahgunaan tugas, kewenangan, program dan kegiatan calon bupati nomor urut 3 pada saat menjadi PLT Bupati dan juga Bupati Nganjuk yang menguntungkan paslon 3. Bahwa proses pelibatan PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa dan birokrat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024 untuk mendukung dan memenangkan paslon 3 telah dilakukan secara terstruktur, yaitu melibatkan pejabat, birokrat dan sistematis. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan pilkada sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa calon bupati nomor urut 3 selama menjabat sebagai PLT Bupati Nganjuk dan juga Bupati definitif Nganjuk dalam rangka menggalang dan menggerakkan dukungan dari PNS dengan menempatkan orang-orang dekat pilihannya dengan melakukan pelantikan pejabat struktural dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk secara serentak dan bertahap, yaitu sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Tanggal 11 Januari 2022 ya, kemudian dan itu seterusnya. Poinnya sudah ya. Poinnya yang sudah. itu kami sudah Kami punya semua. Kemudian poin nomor 4 yang mulia. Selain itu calon bupati nomor urut 3 pada saat menjabat sebagai PLT Bupati Nganjuk melalui suratnya nomor 800 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, yaitu mengusulkan calon penjabat Bupati Nganjuk atas nama Saudara Sri Handoko Taruna yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional dan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami menilai penunjukan ini juga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang mulia. Lanjut ke poin 7 halaman 17, bahwa pada faktanya selama menjabat sebagai PJ Bupati Nganjuk, Saudara Sri Handoko Taruna SSTP sama sekali tidak melakukan mutasi pemindahan PNS, khususnya yang menempati jabatan sebagai camat dan lurah yang sebelumnya telah diangkat atau dipasang oleh calon bupati nomor urut 3 sebagai ujung tombak dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3. Hal ini telah membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa arah dukungan dari Saudara Sri Handoko sebagai PJ Bupati Nganjuk tidak netral dan lebih condong mendukung pasangan calon nomor urut 3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi pemohon adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Pilkada Kabupaten Nganjuk, yaitu sebagai berikut. Huruf A, Camat Bagor bersama Lurah Guyangan mengadakan kegiatan jalan santai dengan mengundang paslon 3 untuk hadir mengikuti acara tersebut. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye paslon 3 kepada ASN, kepada kepala desa dan juga perangkat desa sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian huruf B, Camat Gondang juga melakukan kegiatan silaturahmi dengan paslon 3. Kegiatan ini juga termasuk bagian dari kampanye. Kemudian huruf C, guru ASN dan honorer sekecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada paslon 3. Kegiatan ini juga termasuk bagian dari kampanye paslon 3 sehingga melanggar ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Bahwa Saudara Sri Handoko Taruna selama menjabat sebagai PJ Bupati Nganjuk sejak 25 September 2023 telah melakukan tindakan secara terstruktur yang menguntungkan paslon 3, yaitu A. Sejak calon Bupati nomor urut 3 berhenti sebagai Bupati Nganjuk pada tanggal 24 September 2023, mobil siaga desa dana hibah dari Pemkab Kabupaten Nganjuk untuk membeli mobil siaga desa yang sebelumnya dipasang gambar Bupati Nganjuk yakni calon Bupati nomor urut 3, PJ Bupati Nganjuk beserta jajaran perangkat daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat Daerah dan Camat se-Kabupaten Nganjuk tidak ada memerintahkan kepada kepala desa untuk mencopot atau mengganti gambar pada mobil siaga dari desa yang tertera di situ adalah gambar calon Bupati nomor urut 3 yang harusnya sudah diganti yang mulia. Kemudian langsung ke poin 10, bahwa selain itu halaman 19 yang mulia, calon Bupati nomor urut 3 pada saat menjabat sebagai PLT dan juga Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline Nganjuk bangkit dan melesat. Dalam Pilkada Nganjuk 2024 Akuo, calon Bupati nomor urut 3 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai PLT dan Kabupaten Nganjuk, yaitu simbol tangan dan juga Nganjuk melesat. Kemudian masuk ke B2 yang mulia.
pengondisian dan atau pengerahan PNS, ASN, camat, kepala desa, perangkat desa dan atau birokrat untuk pemenangan paslon 3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi pemohon terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang didesain sedemikian rupa yang dilakukan oleh paslon 3 untuk memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk 2024. Poin 16, bahwa keberpihakan kepala desa di Kabupaten Nganjuk memang merupakan by design, salah satu master plan bagi pemenangan paslon 3 yang dirancang oleh tim pemenangan paslon 3. Hal tersebut jelas merupakan cara kotor yang menodai prinsip luber dan jurdil yang disakralkan pada setiap pemilihan, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi pemohon, terdapat pertemuan di kantor PDIP Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh 7 partai koalisi paslon 3, dianggap dibacakan. Dalam pertemuan tersebut, calon bupati paslon 3 menyampaikan dengan lugas bahwa, kira-kira ini kami kutip langsung dari videonya yang mulia, saya sudah mengondisikan 90% kades-kades se-Kabupaten Nganjuk sebagai penanggung jawab pemenangan di desa masing-masing untuk memenangkan paslon 03. Video bukti P38 sampai dengan P41. Kemudian kami uraikan juga pelanggaran-pelanggaran di setiap kecamatan yang mulia. Itu kami mulai dianggap sudah dibacakan ya. Izin yang mulia, mungkin ada beberapa yang perlu kami bacakan karena Ya, ada ini waktunya kalau dibacakan semua detail nanti enggak selesai. ya yang mulia. Poin Jadi berapa yang mau dibacakan? poin A, B sama C aja yang mulia. Halaman berapa? Halaman 20 yang mulia. Itu panjang banget itu. Sedikit saja yang mulia. Kami Silakan. menyampaikan sedikit saja. Pertama, di Kecamatan Rejoso, Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Oktober 2024 mengeluarkan press release terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas di Desa Melorah dan Desa Puhkrep. Atas informasi dokumentasi yang beredar di media sosial Facebook, info pilkada berisikan silaturahmi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa namun dihadiri paslon 03. Ini juga kami menyampaikan bukti-bukti terkait itu. Kemudian huruf B yang mulia, di Kecamatan Tanjung Anom, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom yang didasari atas informasi awal terkait undangan silaturahmi yang menggunakan kop dan tanda tangan serta berstempel resmi Desa Kampung Baru untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama paslon 3. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui temuan nomor 01 dan seterusnya menyatakan pada pokoknya telah hal tersebut merupakan pelanggaran netralitas kepala desa dan merekomendasikan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti kepada PJ Bupati Nganjuk. Kemudian bahwa oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui media dan menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu, maka kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di kediaman Srianto, Dusun Keranggan, kemudian oleh orang kepercayaan kepala desa Kampung Baru, kegiatan dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di kediaman Suwaji alias Jiji, yang dihadiri oleh calon bupati nomor urut 3 dengan agenda pembentukan tim sukses pasangan calon 3 di Desa Kampung Baru. Kemudian langsung ke huruf C yang mulia, di Kecamatan Gondang, bahwa pada media sosial beredar luas beberapa video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang atas nama Bayu Ista Sasongko yang notabene adalah seorang ASN yang duduk bersama dengan paslon 3 yang berlangsung di Desa Campur, Kecamatan Gondang. Bahwa pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan nomor laporan 08/2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terkait laporan tersebut, menurut Bawaslu dinyatakan tidak terbukti merupakan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur material yang salah satunya dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye. Huruf D di Kecamatan Berbek yang mulia. Udah sampai huruf C saja. Ya. Cukup. Nah, ini di huruf D ini memang ada WhatsApp grup juga yang mulia, kemudian ada Ya, pemberian nanti uang. biar kami sudah punya semua. Ya, ada pemberian uang senilai 1 juta yang mulia bagi kepala-kepala desa. Dan di huruf D, kemudian E, F, G, H, I, J, K. Anda ini mohon lanjut ke dianggap- pelanggaran-pelanggaran pemilihan. mohon C, dianggap dibacakan. 28. Baik yang mulia. Huruf C, pelanggaran-pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan atau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Langsung ke halaman 29 yang mulia. Oke.
Huruf A, terdapat pemilih yang telah meninggal dunia akan tetapi ada dalam daftar hadir pemilih tetap. Nama-nama pemilih yang meninggal kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Ada di 2 TPS yaitu TPS 1 Desa Sukerjo dan TPS 7 Desa Getas. Di sini yang menang adalah paslon 03 yang mulia. Kemudian huruf B, terdapat pemilih yang sedang berada di luar kota, bekerja di luar kota, namun atau akan tetapi ada dalam daftar hadir pemilih tetap. Pertama yaitu di TPS 1 Kecamatan Loceret, mohon dianggap dibacakan nama-namanya yang mulia. Kemudian di TPS 1 dan TPS 2 Desa Dadapan sama yang mulia. Intinya orangnya tidak mencoblos karena di luar kota. Oke, yang Kemudian itu dianggap dibacakan semua. ya, TPS 9, 11 Tanjung Anom, mohon dianggap dibacakan semua yang mulia. Kemudian yang huruf C, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai atau yang digunakan. Dan kami sudah menyampaikan dalam list tabel yang mulia. Oke. Ada 34 TPS yang merupakan pelanggaran yang serupa yang mulia. Kami sudah sampaikan dalam bentuk tabel. Kemudian terdapat kotak suara yang tidak tersegel atau segelnya rusak. Itu ada di 5 TPS yaitu TPS 2 Setren, TPS 2 Jintel, TPS 1 Pacekulon, TPS 1 Ploso Harjo, dan TPS 2 Gemenggeng yang mulia. Itu semuanya dimenangkan oleh paslon 03. Tidak tersegel ya? Tidak tersegel. Tapi ada perubahan komposisi suara nggak? Kami belum menemukan yang mulia. Oke. Ya. Kemudian huruf E, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara pasangan calon antara D hasil kecamatan dengan C hasil. Nah ini sejauh ini kami menemukan ada di Kecamatan Bagor yang mulia. Jadi ada penggelembungan suara untuk paslon 03 itu sebanyak 200 suara yang mulia. Nah bukti-buktinya kami sudah sampaikan juga. Ini di tabel ini semua ya? Di tabel semua. Sedikit saja yang mulia di halaman 37 itu ada di nomor 31, 32, 33 kami menambahkan sedikit saja yang mulia P283 yang mulia. Tidak tertulis sampai dengan P286. Itu saja yang mulia. Langsung petitum sekarang. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Andes Haji Marhen Jumadi AMD SE SH MMM MBA dan Trihandi Cahyo Gelar-gelar itu nggak Saputro usah dan dibacakan lah seterusnya. ya, panjang banget itu. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk nomor 992 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dan seterusnya. 4. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk nomor 993 tahun 2024 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Muhibin SP dan Ausaf Fajar Herdiansyah sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan seterusnya. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk nomor 1024 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara di kecamatan sebagai berikut. 1. Kecamatan Rejoso, 2. Kecamatan Tanjung Anom, 3. Kecamatan Gondang, 4. Kecamatan Berbek, 5. Kecamatan Lecoret, 6. Kecamatan Prambon, 7. Kecamatan Kertosono, 8. Kecamatan Baron, 9. Kecamatan Lengkong, 10. Kecamatan Sukomoro, 11. Kecamatan Nganjuk. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kecamatan sebagai berikut. 1. Kecamatan Rejoso, 2. Kecamatan Tanjung Anom, 3. Kecamatan Gondang, 4. Kecamatan Berbek, 5. Kecamatan Lecoret, 6. Kecamatan Prambon, 7. Kecamatan Kertosono, 8. Kecamatan Baron, 9. Kecamatan Lengkong, 10. Kecamatan Sukomoro, 11. Kecamatan Nganjuk. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini atau mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk nomor 1024 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang mengenai perolehan suara TPS-TPS berikut.
Oke, dianggap dibacakan ya. Kecamatan Rejoso Ya, itu dianggap sudah. dibacakan, Terus? Tanjung Anom dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut, juga mohon dianggap dibacakan. 4, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, tim hukum Muhyiddin Ausaf, ditandatangani. Oke, terima kasih.